Ya saya tahu kita semua sebenarnya pengen mudik lah ya, tapi tadi kita udah bicara tentang saat ini jangan dulu. Nah, untuk membicarakan ini lebih lengkap lagi, maka saya akan langsung berbicara dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, apa kabar Pak? Baik, Wah, baik Pak ya. Pak, saya mau nanya Pak, Bapak ini kan kalau di netizen Pak, disebutnya adalah Menteri segala urusan Pak. Itu kalau dengar begitu gimana Pak? ya perlu didengerin, kalau nggak perlu nggak usah didengerin. Kan yang ngomong soalnya banyak banget, tapi memang Bapak ngurusin banyak banget urusan nih sekarang nih Pak. Apalagi kalau kita bicara tentang masalah pariwisata saat ini Pak. Nah, kalau masalah pariwisata aja Pak, ini kayak begini. Ini kan sekarang agak berantakan nih Pak. Terus juga untuk ngebalikinnya juga susah sekali. Kita udah punya rencana belum Pak dari pemerintahan untuk mau ngapain nantinya Pak? Udahlah, udah banyak rencananya sekarang. Jadi semua, kan kita lihat ini sekarang gimana dari modeling kita, kapan sih kira-kira ini COVID-19 ini mulai nurun gitu. Mm-mm. Nah, dari modeling kita lihat itu kira-kira minggu keempat bulan ini, ya per daerah ya, tidak seluruh Indonesia, itu akan ada nanti mungkin yang sudah mulai dilonggarkan. Dan itu kan tidak juga mudah, orang bilang ke kita nggak tegas, nggak begini, ya karena itu tadi nggak paham masalahnya, memang kan ini barang baru. Jadi Yang semua berangkat apapun kebijakan itu, pasti kita dasarnya dari data yang ada. oke. Nah, kita siapin itu turis-turis destination itu kita siapin, Bali misalnya, Labuan Bajo, Danau Toba, misalnya Jogja, itu kita siapin semua. Jadi kalau ada orang bilang tidak disiapin, ya disiapin banget-banget. Tapi nanti kalau ini misalnya dibuka Pak, Siapin. kalau misalnya dibuka, nanti rakyat akan ada lagi suara yang mengatakan bahwa Anda tidak peduli dengan kesehatan dan keselamatan rakyat karena virusnya kan belum ada vaksinnya. Gimana nanti ngejawab itu, Pak? Ya kalau kamu mau sampai aman ya tunggu aja sampai kapan gitu. Oh, Kan tidak bisa juga, kita mesti cari keseimbangan antara kehati-hatian dan juga bagaimana orang mau kerja. Kan orang juga pengen kerja. betul. Memang di Seluruh sini kan dunia ada. juga tidak ada, di seluruh dunia juga tidak ada yang bersih 100% baru dia buka. Dan ini barang ini mungkin juga tidak akan pernah hilang. Jadi kita juga harus cerdik, berkhidmat untuk mengatasinya. Oke, Jadi kalau saran saya, kalau nggak terlalu paham ya nggak usah terlalu sinikal lah berkomentar. Kita kan juga presiden nggak mau juga rakyatnya susah kok. betul. Saya ngerti sih dalam hal ini karena memang di sini ada satu hal yang bisa lebih mematikan dibandingkan virusnya, yaitu ketika nanti orang-orang lapar, ada riot, ada sebagainya, efek samping dari virusnya juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu kan sebenarnya yang Bapak pikirkan sebenarnya. Iyalah itu tadi. Jadi kadang-kadang banyak yang komentar hanya lihat dari satu sisi, dia nggak lihat dari sudut-sudut lain. Itu kan nggak boleh. Jadi pemerintah itu saya ulangin, pemerintah tidak akan pernah punya policy untuk membuat rakyatnya sengsara. Nggak akan Oke. ada itu. Oke. Jadi bahwa tidak sempurna policy itu, ya memang kita menghadapi hal baru kok. Ya karena Mana ya Amerika negara yang sebesar gitu aja babak belur juga, kita masih lumayan jauh. ya betul, memang kalau saya juga membandingkan dengan Amerika sebenarnya kok Indonesia sudah lebih baik dibandingkan Amerika. Amerika saja protes sekarang sudah di mana-mana harus ngebuka pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang rakyat Pak ya, kalau sekarang rakyat melihat ke atas Pak, ini kan seperti kemarin aja kita lihat bahwa misalnya ada keputusan-keputusan yang misalnya Bapak ambil ini bertentangan misalnya dengan kepala daerah, seperti misalnya penggunaan Bapak mengatakan boleh, kepala daerah mengatakan tidak boleh. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu, Pak? Apakah tidak diluruskan dulu dengan pemerintah daerah setempat atau gimana itu, Pak? Nah, kita membuat aturan itu karena Indonesia itu kan macam-macam provinsinya, Mm-mm. macam-macam keadaannya. Jadi nggak bisa dibikin jadi satu anu saja, satu aturan aja sama untuk universal untuk seluruh Indonesia, nggak bisa. Misalnya Bali, Bali kan sekarang bagus. Ya, Bali jauh lebih bagus dari kalau Anda bandingkan dengan tempat lain. Padahal mereka kedatangan puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu turis Tiongkok. Jogja Anda lihat juga lebih bagus. Apalagi apa namanya itu Manado. oke. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta model ini cocok dengan ini. Makanya dulu orang bilang lockdown, lockdown. Coba kalau lockdown waktu itu.
udah bengek kemana-mana kita. Tapi kan Presiden melihat makanya keluar yang disebut PSBB tadi. Ya. Nah, PSBB ini mungkin yang cocok buat kita. Nah, itu yang sekarang kita lakukan dan kita evaluasi dari waktu ke waktu. Jadi Oke. kalau ada yang bilang, kenapa pemerintah berubah? Bukan berubah, kita melihat dinamika daripada virus ini dengan modeling yang ada, dan kemudian kita sesuaikan policy kita untuk menghadapi itu. Oke, artinya di pemberitaan banyak sekali berita-berita online yang memotong-motong kata Anda dan dijadikan satu menjadi sebuah hoax pemberitaannya. Begitu bukan, Pak? Sangat banyak, bukan banyak, sangat banyak. Sangat Nah, itu yang banyak. bikin negeri kita ini jadi bisa dipersepsikan negeri yang tidak teratur. Jadi kita sendiri yang membuat kita ini terjebak terhadap kelakuan kita. By elite juga banyak itu. Jadi ini ujung-ujungnya kita disiplin enggak gitu. Kita para pemimpin tuh kasih contoh enggak gitu. Kalau kita kasih contoh, itu kuncinya, memberikan contoh di dalam bersikap, berbicara, dan berpikir gitu. Jadi ketauladanan kita semua yang mengklaim dirinya elit itu menjadi sangat penting gitu. Ya misalnya TKA, kenapa mendatangin tenaga kerja asing? Lah tenaga kerja asing memang di negara mana juga membutuhkan kok. Nah kita itu Wijaya Karya kemarin baru laporan, Mas kita Karya, Wijaya Karya. Nah itu membangun gedung di mana? Di Aljazair. Dia bawa 1.500 tenaga kerja Indonesia ke sana. Lah kalau orang Tiongkok investasi di sini, teknologinya tinggi, kita belum bisa, ya dia dulu baru dia melatih kita dan kemudian kita take over kerjanya kan boleh. Bukan masalah di sana, Pak. Yang jadi masalah adalah karena di pemberitaan TKA ini datang dengan waktu yang cepat. Itu yang diberikan asumsi terhadap masyarakat. Nah, ya itu tadi, makanya pemberitaan itu, media itu kadang-kadang juga tidak benar. Apalagi saya lihat ada tokoh-tokoh yang asal bunyi aja, asal ngomong. Pemerintah itu kan sekali lagi saya bilang sama Anda, tidak akanlah pernah membuat policy yang merugikan rakyat Indonesia. Sekarang orang TKA itu datang, dia membuat sesuatu, dia tuh menciptakan lapangan kerja. Setelah barang ini jadi, diserahkanlah oleh awak-awak Indonesia yang dilatih untuk merannya, mengoperasikannya. Dan dia pulang. Yang jadi masalah adalah karena hal-hal yang Bapak omongin ini tidak keluar di media banyak, Pak. Itu yang jadi masalah, Pak. Udah banyak kok, dia tahu, banyak tahu kok itu. Pura-pura nggak tahu aja dia tuh. Oh, oke, baik, Pak. Nah ini kemarin kan Bapak sempat menggantikan kepada saat Pak Budi Karya sedang sakit COVID-19, Pak. Dan di sana dilarang untuk mudik dan sebagainya. Apakah larangan mudik ini sekarang Bapak lihat ini berhasil apa tidak? Karena saya tahu banyak sekali orang-orang yang berhasil tetap mudik. Lewat jalan kecil, lewat jalan tikus, ada yang berhasil. Gimana ngeliat itu, Pak? Kalau menurut saya, mau cepat ini COVID-19 kita atasi, kita harus disiplin semua. Oke, Ya artinya kalau kita nggak disiplin semua ya gimana? Ini udah ditutup sana, tutup sini, masih macam-macam saya lihat itu kungfunya. betul dia, betul. lari. Artinya memang banyak orang Indonesia yang tidak disiplin dan tidak peduli dengan hal ini kan. Itu bisa dikatakan seperti itu kan, Pak. Kalau kita bedakan dengan Singapura misalnya. Kan kalau orang Indonesia aja jalan-jalan ke Singapura mereka ikut disiplin, Pak. Tapi di Indonesia mereka Saya juga nggak terlalu setuju kita banding-banding Singapura. Singapura itu 6 juta orang. Dan dia homogen orangnya, pendidikannya sama. Kita kan tidak. Jadi kita juga sebenarnya nggak usah membandingkan. Kita diri kita saja dalam negeri lah. Jadi kuncinya menurut saya kedisiplinan kita semua. Sudah diberitahu bahwa ini bahaya. Ya, tapi ternyata masih ada yang langgar. Nanti kalau dia kena, keluarganya kena, saudara-saudaranya atau orang lain kena, nanti disalahin pemerintah nggak disiplin. Padahal dia lupa, mungkin dia bagian daripada ketidakdisiplinan tadi. Oke. Apakah memang tidak bisa dijalankan secara hukum untuk misalnya melanggar pulang kampung atau mudik? Apakah tidak bisa sama sekali? Ya bisa saja, tapi kan sekarang kita juga melihat realita juga, rakyat ini banyak yang tidak ada kerjanya. Itulah yang saya bilang tadi, equilibriumnya itu harus kita lihat. Ya. Jadi kita harus hati-hati menangani semacam ini. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi intinya adalah bahwa memang bisa saya simpulkan bahwa memang negara kita atau negara manapun saat ini memang sedang pusing semua. Karena di sini ada urusan nyawa, kesehatan, tapi ada urusan roda ekonomi juga yang harus dijalankan. Dan Ya ini lah, harus urusan perut lah, kalau dia nggak makan gimana? Tapi kalau misalnya kita ditanya Pak, kalau kita ditanya oleh rakyat, kita harus memilih yang mana? Apakah pemerintah bisa jawab?
Ya jawaban saya itu kita harus melihat keseimbangan antara tadi kita lockdown atau apa PSBB, tapi dalam PSBB itu sendiri sebenarnya kita lihat kan ada tahap-tahapannya juga. Kalau betul nanti yang saya katakan tadi bahwa kita mulai minggu keempat ini menurun terus, ya bukan tidak mungkin nanti daerah tertentu tidak seluruhnya ya itu sudah bisa dibuka. Katakanlah misalnya Bali. Lah kalau Bali sudah nggak ada masalah-masalah, biarin aja turis domestik mungkin nanti masuk ke sana setelah Lebaran. Ya kita lihat aja satu-satu. Oke, baik Pak. Ya, artinya pemerintah kita harus lagi menjalankan the dance ini ya. Kalau saya lihat ya, kita melihat keadaannya, kita merubah sesuai dengan situasi yang berada pada saat ini. Begitu ya Pak ya? Ya kira-kira begitulah. Baik Pak Luhut, terima kasih banyak Pak Luhut. Pak, saya masih nunggu Bapak mampir ke podcast saya loh Pak. Ya nanti kita mampir kalau pas sudah waktunya keluar nggak ada PSBB kita mampir aja. Siap, siap. Oke Pak, baik Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Makasih. Agak deg-degan juga ya ngobrol dengan Pak Luhut itu. Tapi memang tegas orangnya. Anda yang di rumah gimana? Ikutan deg-degan tadi. Tapi beliau mencanangkan sesuatu, intinya adalah apa yang beliau sampaikan memang benar. Dan ya kita ikuti saja apa yang pemerintah kita lakukan, mudah-mudahan untuk kebaikan masyarakat kita semua. Nah oleh karena itulah, karena Anda sudah deg-degan, saya deg-degan, saya kasih hiburan dulu. Ini dia Kokom Band. Alright, kita piknik dulu, piknik kodian. Asik. Aku nggak kelihatan nih. Begini hari Minggu bersama pacar baru. Naik Vespa keliling kota sampai Binaria. Hatiku jadi gembira, hatiku jadi gembira. Sesampainya di sana, sampainya duduk dua-duaan. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kursi, duduk di samping Pak Kursi. Pak Kursi sedang bekerja, Pak Kursi sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik caranya. Tik-tuk, tik-tak, tik-tuk, itu suara sepatu kuda. Itu suara kudanya. Itu suara kuda lumping. Makan beling, makan beling. Itu suara burung kuda. Lo gimana sih masa burung kuda? Ada kan? Kokom Band. Oke. Nah, tadi kita udah bicara panjang lebar dengan Pak Luhut. Sekarang kita akan bicara dengan eksekutornya langsung. Ini adalah Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Dr. Ahmad Rahmadan. Apa kabar, Bro? Baik, Pak. Gimana hari-hari menjalani tugas di tengah-tengah COVID-19? Alhamdulillah lancar. Yang paling banyak apa tuh, Bro? Social distancing lagi. Ya Pak, Bapak ngikutin kasus ini nggak sih Pak yang kemarin heboh nih? Ini kan termasuk berita heboh, ya, hoax tidak hoax juga. Yang restoran orang-orang ramai keluar videonya segala. Iya. Nah, itu gimana tuh, kepolisian apa nggak diteror oleh netizen? Kami sudah Diteror. memberikan penjelasan. Jadi kita sudah membubarkan itu sebenarnya. Itu udah dibubarkan? Sudah. Jadi ketika Polsek menerima laporan tersebut, Polsek langsung turun, langsung membubarkan. Oh, tapi videonya sempat keluar dulu. Sempat keluar gitu. Tapi kepolisian pasti diteror habis juga dengan netizen pasti. Itu sudah biasa, resiko tugas. Sudah resiko tuh kalau Iya, kayak begitu-gitu iya. tuh ya. Oke, nah kalau seperti itu apakah ada hukumannya? Apa sekarang tuh belum ada sih hukumannya PSBB nih? Kayak kemarin orang-orang berkumpul seperti itu, mereka mengeluarkan video tersebut, akhirnya saya yang menonton saya bisa beropini loh. Wah kalau gitu boleh dong gue bikin pesta.
Ya. Nah, ini kan jadi akhirnya menyebarkan ide malah Pak, menurut saya kan Pak. Ya. Apakah sekarang ini PSBB tidak ada hukumannya memang? Upaya-upaya yang dilakukan Polri, misalnya PSBB kendaraan kan, itu kan sudah ditindak juga Bang Deddy. Katakanlah mobil dari Surabaya sampai Merak suruh balik. Ya. Itu kan bukan cuma dihimbau, itu udah tindakan gitu. Nah, sebagai data, sampai saat ini bicara pulau besar, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, sudah 40.000 lebih kendaraan yang sudah kita kembalikan. Dikembalikan. Bayangkan itu kendaraannya loh. Ya. Jadi kalau kendaraannya satu kendaraan 5, Ya betul. kan banyak. Iya. Cuman memang menurut saya masyarakat kitanya sendiri juga kadang-kadang masih bandel Pak. Tapi sekarang ini checkpoint kita itu sudah antar kota, antar kabupaten, bahkan antar provinsi. Nah, orang-orang yang lolos ini sampai ke daerahnya, oh itu urusan wali kota, bupati, gubernur sana ya berarti ya? Ya, ada pengecualian kan Bang Deddy, tidak kita serta-merta harus ditolak semua. Ada pengecualian. Jadi yang dikeluarkan pengecualian itu misalnya ada dulu namanya TKI, sekarang pekerja migran. Dia kan dideportasi Oh, oke. dari luar negeri ke kita. Kemudian dia mau pulang. Kok malah dia dari luar negeri sampai kok nggak bisa ke kampung halamannya. Itu pengecualian. Kalau orang-orang yang di PHK Pak? Setingkat kebenarannya apa dia di PHK segala macam. Ya, jadi Anda nggak tahu sebenarnya kan di PHK apa enggaknya bisa Iya. jadi alasan saja gitu. Menjadikan alasan itu. Nah, kalau kita sebagian memberikan kelolosan, sebagian kemudian melarang, kan jadi diskriminasi. Jadi kita ya lakukan dengan tegas tidak boleh mudik. Ya kalau kita pakai perasaan Bang Deddy kan memang semua orang mau mudik. Ya. Tapi berpikir kita harus ya lebih realistis kan. Ya, betul. Kalau nggak mudik tahun ini, mudah-mudahan tahun depan ada mudik lagi. Ya. Daripada mudik sekarang, terus nggak ada mudik lagi ntar. Selanjutnya nggak ada sepanjang hidupnya tidak ada lagi kan. Kira-kira gitu kan. Kira-kira gitu ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak, seberapa efektifnya sih larangan mudik ini sebenarnya di kenyataannya? Larangan mudik ini efektif. Oke. Ya. Sepanjang kita melakukan ya memang harus Penjagaan. all out. Iya. Jadi memang di situ harus ada kehadiran polisi dong ya. Polisi dengan dibantu aparat lainnya. Tidak bisa dengan kesadaran sendiri. Ya rasanya susah. Maaf saya membayangkan ya Bang Deddy ya. Seandainya ini dibiarkan. Ini sekarang kan angka peningkatan positifnya terus. Iya. Bagaimana kalau dibiarkan? Mungkin berlipat-lipat. Betul. Jadi sudah langkah tepat dari pemerintah lakukan hal ini. Iya. Tinggal bagaimana warga masyarakat untuk patuh terhadap aturan. Jadi tahan dulu ya. Tahan satu kali. Tahan dulu. Dan Ya. katanya kalau sayang orang tua, justru kalau sayang orang tua, Ya. jangan mudik. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Ramadan buat infonya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Ali Nurdin.